Oke, shalom, selamat malam. Malam. Ya, hari ini ya kita bahas masih di dalam Paybet yang sesi ketiga ya. 5782 tahun Paybet tapi sesi ketiga dengan judul Mendua Hati. Gitu ya. Nah, saya ingatkan 5782 itu huruf Ibraninya itu P-nya mulut, tetapi di dalam mulut itu gambar rumah. Ya, gambar rumah ya, teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya perkataan Tuhan itulah yang membangun, menjadikan bangunan rumah iman gitu ya di sesi yang lalu ya. Nah, jadi material iman, bangunan rumah itu adalah perkataan Tuhan. Ya, nah, semua 5782 itu ayat inti kita adalah di Lukas 6, 46 sampai 49 yang sudah dibacakan di setiap sesi 1 dan 2 ya. Saya baca ulang karena ini ayat fondasi, ayat dasar 5782 persis banget. Ya. Lukas 6:46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Parapan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi di ayat ini persis banget seperti huruf-huruf Ibrani, mulut Tuhan di dalamnya ada rumah. Jadi ketika kita mendengar, itu akan terbangun rumah di dalam pikiran kita. Dan rumah itulah yang dimaksudkan pola pikir. Dan pola pikir itu adalah prinsip hidup kita. Jadi prinsip yang kita pegang itu apa yang kita dengar, yang kita percayai, itu jadi prinsip. Begitu ya. Nah, di firman yang kemarin dikatakan Tuhan adalah ahli bangunan segala sesuatu gitu ya. Nah, ketika tahun mulut Tuhan mengajar ya, tahun 5782 ini berarti ini Tuhan sedang gencar-gencarnya dekade mulut ini Tuhan sedang membangun anak-anaknya. Kenapa? Kalau bangunan pikiran itu sempurna, itulah yang namanya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, serupa dengan Tuhan bukan fisik, tetapi perbuatan dan perkataan kita sama dengan Tuhan. Yaitu yang keluar dari pikiran, pola pikir dan prinsip hidup. Ya, jadi ini sejalan banget dengan visi kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi semua pergerakan, semua apapun harus sejalan dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, itu harus, itu fondasi banget, kita nggak boleh lupa. Karena kalau keluar dari visi Tuhan, itu udah nggak benar. Ya, jadi guidance-nya gampang visi Tuhan itu ya. Oke. Nah, ini dikatakan waktu mendengar itu akan terbangun rumah. Nah, sebelum kita terima Tuhan Yesus, sebelum kita lahir baru, itu kita sudah mendengar dulu apa yang dunia katakan. Ya, ingat. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita sudah lebih dahulu mendengar apa yang dunia katakan. Ya kan? Berarti di dalam pikiran kita, sebelum rumah Tuhan, rumah iman baru itu terbentuk, sudah ada rumah yang lain. Ya, yang dikatakan dari dunia yang kita dengar.
Makanya judulnya mendua hati. Gitu kan? Pikiran disuplai dari hati. Ya. Nah, jadi ini ayat tadi dikatakan itu adalah pembangunan rumah baru. Iman, rumah baru. Berarti ada rumah lama. Ya, berarti ada dua prinsip. Jadi ketika kita lahir baru terima Tuhan Yesus, kita mulai mendengar firman. Nah, terbangunlah rumah baru. Ya, tetapi ingat, rumah lama juga sudah berdiri lebih dahulu daripada rumah baru. Makanya, yang nggak melakukan firman, itu berarti dia melakukan rumah lama. Rumah barunya hancur. Prinsipnya yang di dalam Tuhan selama ini dia dengar, hancur. Dia tidak lakukan firman. Yang dia lakukan, rumah lama, prinsip dunia. Itu adalah orang Kristen, KTP, perbuatan dan perkataannya sama dengan dunia. Tidak ada yang rubah. Tapi dia tahu firman. Karena ada bentuk bangunan itu di dalam pikirannya. Cuman itu hanya sebatas tahu. Tidak untuk dilakukan. Dia belum menemu batu. Karena dia belum menemukan batu, dia tidak bisa menghancurkan rumah lama. Yang orang Kristen yang menggali dalam-dalam ketemu batu, dialah orang yang bisa menghancurkan rumah lama. Prinsip lama berganti dengan prinsip baru. Perubahan pola pikir, metanoia, itulah pertobatan namanya. Ya, dari sini kita udah jelas. Begitu kita itu lahir baru, ini yang membingungkan. Karena udah terpecah mulai. Rumah baru udah mulai terbentuk. Ya, dan rumah lama harus dihancurkan. Kalau tidak, itulah yang namanya mendua hati. Ada dua bangunan di dalam satu hati. Mana yang mau kita lakukan? Kita bingung. Orang bimbang tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Ya begitu ya. Oke. Nah, waktu kita lahir baru, itu pasti kita dengar firman. Dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran itu kalau kita lihat bisa di perumpamaan penabur. Tuhan menabur, ya Tuhan berkata-kata. Ya, itu menabur benih firman itu. Kita yang mendengarnya berarti dengarnya di dalam hati. Yang artinya apa? Tuhan bicara, Roh Kudus yang menyampaikan. Roh Kudus ketemu roh kita di dalam hati. Nah, itulah kita menangkap perkataan Tuhan yang adalah firman yang hidup. Ya, nah dari hati itu supply kepikiran. Ya, supply kepikiran. Nah, jadi, ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ketemu batu. Seperti yang pernah di-sharing sebelumnya. Ya, pengajaran. Ketemu batu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena pribadi banget setiap firman Roh Kudus itu menjelaskan sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, murid-muridnya. Pribadi banget, tidak ada yang orang bisa mengerti. Kecuali Roh Kudus itu. Dan pentingnya pengajaran, sampai itu yang dinamakan ketemu batu, ketemu Tuhan Yesus, itu yang dinamakan ketemu wajah Tuhan. Yaitu pengertian akan firman, rema-rema itu. Kita baca Galatia 3 ayat 1 dikatakan gini. Rasul Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah ini hebat banget ini ayat. Jadi dikatakan begini kepada jemaat Galatia. Yang Rasul Petrus atau siapapun yang mengajarkan firman, yang memberikan pengertian kepada kita, dikatakan gini. Telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Nah, jadi pengajaran akan firman, seperti disampaikan hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang berbicara, seperti saya ini juga, itu sedang melukiskan muka Tuhan kepada kita. Begitu muka Tuhan dilukiskan, kita ada gambaran, itu yang namanya pengertian akan firman, itu yang namanya ketemu batu.
perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang namanya kita melihat wajah Tuhan. Makanya kalau setiap orang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti ada pertobatan. Yang dimaksudkan itu pengertian. Dan pengertian, ketemu batu, wajah Tuhan, itulah yang akan terbangun bangunan rumah iman yang kokoh. Karena berdasarkan pengertian. Dan pengertian itu adalah pertobatan. Menghancurkan rumah lama dan berdirilah rumah baru. Dan akibat dari pengertian itu, pola pikir kita berubah. Prinsip rumah lama hancur, rumah baru yang dipakai. Makanya dikatakan dia mendengarkan firman dan melakukan. Jadi melakukan itu adalah akibat daripada pertobatan. Akibat dari mengerti akan Tuhan. Akibat dari terlukisnya wajah Tuhan di pengajaran akan firman. Jadi selama firman itu belum diajarkan dan kita tidak ngerti, tapi kita dengar tahu, itu seperti rumah tanpa fondasi. Dia tahu firman, bangunannya berdiri. Tapi begitu ambil keputusan, yang ngambil keputusan, yang memutuskan, yang mendrive, itu rumah lama. Makanya dikatakan rumah baru hancur. Seperti gadis bodoh pegang pelita. Sama, Galatia yang bodoh. Dan di ayat ini gini. Kenapa bodoh? Karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Di ayat-ayat lain dikatakan gitu. Ya, gadis yang bodoh pegang pelita. Tahu firman, rumah terbangun. Tapi dia tidak lakukan. Karena firman itu tidak menjadi terang. Pelita itu tidak menjadi terang. Pelita itu padam. Nyambung semua. Dari semua seri-seri kita sebelumnya nyambung semua dan luar biasa. Kita benar-benar membumi banget. Ya, ini harus ditangkap. Ya. Nah, jadi pengertian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pengertian akan firman itu sama dengan Tuhan mengenalkan dirinya, melukiskan gambaran wajahnya pada kita. Ya, adanya di pikiran kita. Ya, kalau dengar tok tidak bisa. Begitu ngerti, nyampe di pikiran, itulah yang dinamakan imagine, gambaran. Wajah Tuhan kayak gini. Sifat Tuhan seperti ini. Itu benar-benar aslinya harus begitu. Oke, kita masuk lagi ya. Kita masih terus berbicara mendua hati. Jadi kita ngerti nanti. Ternyata ini yang membuat hidup kita berat. Berat maju di dalam Tuhan, berat gini, berat gitu, semua bingung gitu ya. Ini yang membuat mendua hati, ya. Markus 7 20 sampai 23. 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. 21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini ayat peneguhan. Bahwa dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini ayat fondasi kita. Bahwa dikatakan pikiran itu disuplai dari hati. Hati itu tempat bersemayamnya roh kita dan Roh Kudus. Gandengan. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Ya, hati bersemayam. Nah, dari hati supply ke pikiran. Ketika dari pikiran, makanya teraplikasi menjadi perbuatan dan perkataan. Jadi melalui perbuatan kita, perkataan kita, itu kita bisa tahu apa isi hati kita. Ya, dari ayat ini. Gitu ya. Apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Ya, hati, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya, ini adalah hati yang lama. Prinsip yang lama. Dia selalu mensuplai kepada pikiran, menjadikan pikiran yang jahat.
Ya, karena roh kita, roh yang lama, belum dibaharui, belum ada Roh Kudus. Karena akibatnya semua kedagingan ini di ayat 21 sampai 23 itu keluar semua. Yang kotor-kotor begitu ya. Nah, itu kelihatan ya. Jadi, kita kadang manusia bisa melakukan hal-hal yang buruk, yang kedagingan. Nah, itu tanda kita mendua hati. Itu tanda ada bangunan rumah lama yang masih menjadi prinsip hidup kita. Itu yang bentrok sama Tuhan. Gitu loh ya. Dari sini kita kelihatan. Dari setiap hari apa yang kita lakukan kelihatan. Kalau kita tidak fokus mau keintiman sama Tuhan, itu bangunan rumah lama sedang menarik kita menjauh kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak bisa menuntaskan pembangunan rumah baru iman kita di dalam diri kita, pikiran kita. Nah itu, hati-hati. Rumah lama tidak kelihatan, tapi itu kita banget. Dari lahir kita terima prinsip dunia itu mendarah daging banget. Dan tidak gampang, sangat tidak gampang. Makanya hanya Tuhan yang bisa merubah manusia. Hanya Tuhan, kekuatan, kuasanya, firman yang hidup, yang bisa merobohkan, menghancurkan bangunan rumah lama. Sehingga kita tidak mendua hati. Hati kita bulat hanya untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau orang itu ngomong cinta Yesus, tapi mendua hati, sebagian cinta dunianya masih tidak ditinggalkan. Itu namanya kalau ngomong cinta Yesus, itu cinta sebatas bibir, rayuan gitu ya. Aslinya hati kita separuh masih kepada dunia. Sama itu kayak orang pacaran gitu, ngerayu-ngerayu gitu ya. Cuman mulutnya manis toh, tapi kenyataannya enggak kelakuannya. Kan kurang lebih gitu, mendua hati ya. Jadi Yesus apa dunia? Kan kurang lebih gitu ya. Oke. Ketika Tuhan mau memperbaiki kita, menuju visinya serupa dengan Dia. Itulah makanya kita harus terima Tuhan Yesus dulu. Ya, begitu kita terima Tuhan Yesus, itu diberi hati yang baru. Karena hati yang lama tidak bisa dipakai. Hati lama itu hanya memberikan masukan-masukan kecemaran. Ya, Yesaya 36, 26 sampai 28 ini waktu kita lahir baru, Tuhan mau membangun kita. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, ini ayat pertobatan. Ini yang Tuhan lakukan waktu orang itu lahir baru. Ini terkuak ayat ini luar biasa ternyata ya. Ini detail banget. Tuhan berikan hati yang baru. Nah, hati yang baru kita bisa menerima roh yang baru. Roh yang baru itu ya materialnya firman juga ya. Di dalam batinmu. Dan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Dijauhkan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang lama. Yang selalu supply kejahatan. Yang selalu memberontak. Yang selalu tidak menurut dengan firman. Keras terhadap firman. Tidak mau dibentuk. Itu namanya hati yang keras. Sebelum lahir baru. Makanya orang yang sudah lahir baru. Dia bisa dengar firman. Dia bisa menerima. Karena hatinya sudah lembut. Ya ada roh yang baru di dalamnya. Gitu ya. Diberikan kepadamu hati yang taat. Nah, hati yang baru, roh yang baru, itu yang dinamakan hati yang taat. Jadi bisa menerima firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, sehingga bisa taat. Kalau gak terima, kalau gak ngerti, nah taatnya taat yang mana? Ya gak bisa taat. Gitu kan?
Nah, 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku, itu Roh Kudus, diberikan diam di dalam batinmu. Berarti Roh Kudus dan roh kita barengan di dalam hati kita. Ya, bersama di dalam hati kita. Ya, ketika gimana menerima Roh Kudus? Menerima Roh Kudus melalui firman, melalui perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu mengandung kata-kata yang hidup, dan hidup itu dihidupkan oleh roh. Begitu kita percaya perkataan Tuhan itu mengandung Roh Kudus masuk di dalam hati kita, dia bersaksi kepada roh kita. Bersaksi adalah itu real, perkataan Tuhan itu real, sehingga diceritakan kepada roh kita, diajarkan. Saking karena realnya itu kejadian di alam roh, makanya diomongin kesaksian roh. Bukan kesaksian fisik, kesaksian roh. Roh itu bersaksi, mengajarkan muka Tuhan seperti ini kepada roh kita. Roh kita yang baru bisa menerima. Hati yang baru bisa menerima. Dan itulah timbul supply kepada pikiran yang dulu disuplai pikiran jahat. Jadi jahat, sekarang jadi pikiran benar. Pikiran yang baik. Nah, itulah pertobatan. Wajah Kristus sudah tergambarkan, yang berarti kita sudah semakin serupa dengan Tuhan, yaitu perbuatan dan perkataan kita. Di sana itu rumah lama dihancurkan, prinsip lama dihancurkan, ya, dan rumah yang baru itu terbangun, namanya rumah iman. Kalau kita dengar kayak gini, langsung kita nyambungnya apa? Posisi Maria. Ini kunci daripada segala sesuatu. Menerimanya posisi Maria. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Loh, hidup menurut segala ketetapan. Segala ketetapan itu banyak, tidak bisa diberikan satu kali. Banyak. Dan terus diberikan. Ya, terus diberikan. Makanya keintiman sama Tuhan, mendengarkan, membaca firman, posisi Maria, enggak bisa berhenti. Ya, terus sampai selamanya. Terutama waktu kita masih hidup di dalam dunia. Karena kita harus taat. Ketika kita berhenti, kita enggak ngerti. Besoknya ketetapan Tuhan, maunya Tuhan apa. Dan mulailah kalau berhenti keintiman sama Tuhan, itu pendengaran akan dunia itu lebih tajam lagi. Akhirnya kita dibawa menjauh kepada Tuhan. Oh, Freddy. Ya. Tadi di Yeskiel ya, bukan di saya. Iya, salah. Oh, salah ya. 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 Yeskiel ya, sorry ya. Yeskiel bukan Yesaya, YEH ya, benar. Salah ngomong. Oke. Bagus. Oke, lanjut ya. Nah, Yohanes 15 ayat 26. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, ini ayat peneguhan. Waktu Roh Kudus gandeng sama roh kita di dalam hati kita. Kenapa gandeng? Karena kita dengar perkataan Tuhan dan percaya. Makanya Roh Kudus ada di dalam. Dan Roh Kudus itu menerangkan, mengajarkan. Itu namanya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu sedang melukiskan wajah Tuhan. Buat di otak kita. Itu. Ya, peran Roh Kudus sangat-sangat super penting. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, roh itu bersaksi ya, Roh Kudus dengan roh kita bersama-sama. Ya itulah tadi gandeng di dalam hati. Ya, jadi di dalam hati kita ada dua roh. Roh kita yang baru satu, yang kedua itu Roh Kudus. Ya. Nah, itu bersaksi kita adalah anak-anak Allah. Yang berarti kalau kita anak Allah ya, kita sifat, karakter, perbuatan, perkataan ya sama dengan Allah.
Anak sama dengan bapak. Maksudnya kan begitu. Ya kan? Nah, kalau ngomong anak Allah tapi perbuatannya kayak setan kan tidak cocok. Ya. Nah, maksudnya begitu ya. Oke. Ini adalah sehati. Roh Kudus dan roh kita jadi satu. Ini sehati. Ya. Oke. Sekarang itu bercerita, itu intronya. Bahwa benar berarti semua orang itu awalnya itu mendua hati. Ya. Kayak serigala berbulu domba. Ya, waktu pertama terima Tuhan Yesus, kita terima baju domba. Tapi dalamnya masih serigala. Nah, ini yang harus dibersihkan, keserigalaannya di dalam diri kita. Itu yang namanya OTW, itu namanya bergumul. Itu sah dan itu selamat di hadapan Tuhan. Kalau tidak bergumul, tidak OTW, berarti kita membiarkan serigala itu memerintah di dalam hidup kita. Itu yang namanya tidak ada keselamatan. Karena tidak ada iman. Ya, jadi ini sekarang masuk ke dalam intinya. Jadi intinya harus penghancuran dan pembersihan bangunan rumah lama. Itu intinya. Ya, kita masuk. Harus rumah lama itu dihancurkan dan dibersihkan. Sehingga yang ada hanya bangunan rumah iman yang baru. Satu. Itu sehati. Kita full heart ikut Tuhan Yesus. Nah, itu maksudnya. Tapi kan tidak segampang ngomongnya full heart ikut Tuhan Yesus. Detailnya setengah mati. Dibaca firman-Nya. Wadah, ini perjuangan seumur hidup. Full heart ngomongnya enak full heart ya. Ternyata full heart itu perjuangan super. Mazmur 51, 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, ini Mazmur luar biasa banget. Nah, Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelian. Nah, ini kan aneh, ini perjanjian lama. Tuhan yang memerintahkan pembangunan bait Allah. Harus ada korban sembelian penebus dosa. Itu yang membuat manusia itu pulih hubungan dengan Tuhan. Yaitu persembahan itu. Itu Tuhan yang merintahkan semuanya apa aja. Nah, tapi di Mazmur dilihat Tuhan gak berkenan kepada korban sembelian. Ya, ini tafsiran saya. Itu korban sembelian, itu adalah gambaran, itu adalah bayangan. Tapi bukan itu maksud intinya. Itu adalah cuman menggambarkan. Tuhan gak berkenan kenapa? Karena bangsa Israel, korban sembelian jalan, dosa jalan terus. Kan bukan itu. Jadi maksudnya korban sembelian itu adalah menggambarkan kita ini yang berdosa harusnya yang di sana mati masuk neraka disembelih, itu yang berdosa harusnya seperti itu. Jadi harusnya berhentilah berbuat dosa. Maksudnya Pak, tobatlah, ikutlah ketetapan Tuhan, Taurat Tuhan, perbuatannya. Maksudnya begitu, gitu loh ya. Jadi Tuhan nggak berkenan sebenarnya korban sembelian, gitu ya. Nah, tapi Tuhan sudah berikan gambarannya. Tetapi manusia tetap tidak bisa menangkap. Ya, sampai akhirnya korban yang benar datang. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa. Ya, dan akhirnya kebenaran itu terkuak. Dan maksudnya adalah Tuhan mati, sembelian itu menebus dosa. Dan kita harus bertobat. Itu intinya. Bukan terus korban, dosa jalan terus gitu ya. Tuhan tidak suka. 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Nah, ini perjanjian baru akhirnya. Melalui Daud. Tuhan ngomong, sebenarnya korban itu bukan binatang disembelih.
Gitu loh. Tuhan juga nggak makan itu daging dan lain-lainnya. Jadi Tuhan maksudnya adalah jiwa yang hancur. Itu korban, sembelian gitu loh ya. Nah, kenapa dikatakan jiwa yang hancur? Tadi udah dikatakan. Hati yang lama adalah hati yang keras. Jadi ketika dengar firman, berbenturan dengan hati yang keras, yang menang firman. Hati yang kerasnya hancur, yaitu jiwa yang hancur. Jadi hati yang keras hancur, itu jiwanya hancur. Itu rumah bangunan lama hancur. Itu maksudnya Tuhan. Ketika bertemu dengan firman, itu yang kerasnya kita yang kemarin gak setuju, itu Tuhan sedang hancurkan. Dan kita itu hancur, itu yang Tuhan ngomong tidak kupandang hina. Artinya apa? Kita dimuliakan. Ya, hati yang patah dan remuk. Kenapa patah? Karena hatinya keras. Ketika ketemu firman, itu hancur, itu patah dan remuk. Ya, itu semua berbicara tentang hati yang keras dihancurkan oleh Tuhan. Hati yang keras adalah hati yang lama, hati yang menolak firman Tuhan, hati duniawi. Itu sebenarnya ibadah korban itu di perjanjian baru. Jadi Tuhan mau hancurkan bangunan rumah lama. Tuhan cemburu. Tuhan tidak mau hati kita itu mendua hati. Maunya satu full buat Tuhan. Salon. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang Yeskiel 36. Tadi ya, balik seperti yang tadi dikatakan. Ya, hati yang baru, roh yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Nah, ini yang tadi diomong. Akan diberikan hati yang taat. Hati yang taat adalah hati yang lembut. Lembut adalah hati yang bisa mengikuti bentuk daripada firman yang diberikan. Jadi bukan keras. Keras itu mempertahankan bentuknya. Tidak mau ikut kepada bentuk firman. Jadi dia mengeras. Ketika bentuk firman lengkung, hati itu mau lurus tetap kaku. Nah, itu dihancurkan sama Tuhan supaya hati kita itu lemah lembut, rendah hati, maksudnya begitu. Hatinya lembut mengikuti bentuk daripada firman. Itu hati yang taat maksudnya. Itu hati yang baru. Harus roh yang baru. Dan harus didampingi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kehidupan. Ya. Nah, itu penghancuran. Nah, ini pembersihannya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, ini Tuhan jelas ngomong, yang mendua hati. Sucikanlah hatimu. Sucikanlah itu kan bersihkan. Bersihkan daripada semua kotoran. Artinya apa? Hati itu khusus untuk firman. Untuk roh Tuhan. Untuk roh Allah. Untuk Roh Kudus. Jadi harus disucikan. Suci itu artinya benar-benar hanya untuk firman. Nah, berarti mendua hati. Hati yang keduanya ini adalah kotoran yang disuruh bersihkan. Kotoran apa? Ya itulah mendua hati, berarti yang hati yang lama, ya, yang disuplai dari roh-roh dunia. Ya, nah itu maksudnya kotoran itu. Ya. Nah, kita lihat ayat peneguhannya lagi yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu luar biasa. Dia menjelaskan setiap detail. Jadi firman menjawab firman. Nah, ini kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Berarti orang yang mendua hati harus banyak-banyak terima firman yang keluar dari mulut Tuhan. Untuk membersihkan hati yang mendua itu. Untuk menyucikan. Kotoran dari bangunan rumah lama itu harus disapu bersih
oleh firman yang kukatakan kepadamu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan itu oleh Roh Kudus diterjemahkan di dalam roh kita dan disuplai kepada pikiran, memberikan pengertian. Dan pengertian itu yang akan menghancurkan bangunan rumah lama, prinsip lama, dan akan menyucikan hati kita dan akan membuat hati kita full heart kepada Tuhan Yesus. Nah, ini masih nyambung karena ayat ini belum begitu jelas. Nyambung lagi. Yohanes 8 ayat 32. Ini nyambungannya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. No, kebenaran adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran. Berarti kebenaran itu diajarkan sehingga kamu tahu itu maksudnya kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Artinya apa memerdekakan? Jadi rumah lama, bangunan rumah lama, prinsip hidup lama, itu adalah suatu ikatan di dalam hidup kita. Ya, itu ikatan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa taat sama Tuhan selama itu masih ada. Karena itu prinsip lama, itu yang mengikat kita kepada keduniawian, kedagingan. Jadi kebenaran, pengertian akan firman itu yang memerdekakan kita. Semua belenggu ikatan dari prinsip lama, prinsip dunia yang dari hati yang lama itu akan dihancurkan, dipatahkan semuanya. Sehingga kita merdeka ikut Tuhan Yesus. Itu baru bisa dinamakan taat kepada Tuhan dengan benar. Ya jadi bangunan rumah lama bukan hanya sekedar bangunan. Prinsip lama bukan hanya sebagai pengetahuan prinsip. Karena dunia itu dibackingin oleh iblis, prinsip-prinsip dunia. Itu merupakan ikatan. Yang bisa menghancurkan hanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mengetahui kebenaran. Jadi harus persis yang Tuhan ngomong dan itu ikatan yang hancur. Bayangin kalau kita tidak pernah di posisi Maria, tidak sering-sering kita belajar, tidak ngerti firman. Ikatannya begitu kuat keduniawian yang ada di otak kita. Jadi prinsip hidup, pola pikir kita. Makanya dengar firman, dengar. Rumah terbangun, tapi tetap aja yang dilakukan adalah rumah lama, prinsip lama. Itu ikatan. Kalau ngomong ikatan berarti ada satu kekuatan, satu oknum yang mengikat. Dan untuk mematahkan, menghancurkannya, diperlukan kuasa yang lebih besar daripada oknum itu mengikat kita. Yaitu kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa maha tinggi, kuasa tertinggi. Hanya itu saja, tidak ada jalan lain. Jadi, posisi Maria adalah itu kita masuk dalam waktu Sabat. Seperti yang di sesi kemarin. Tidak mengerjakan urusan-urusannya sendiri. Fokus sama Tuhan Yesus. Itu posisi Maria. Dan waktu fokus semuanya dicurahkan dari Tuhan Yesus. Mulut Tuhan mengajar, terbangun rumah. Itu menghancurkan rumah lama. Dan membersihkan semua kotoran yang ada di dalam hati kita. Bekas-bekas puing-puing daripada rumah lama. Dan itu yang dinamakan pertobatan. Perubahan pola pikir, kita berbuah. Itu benang merahnya semuanya. Nah, kita baca. Ya, ada orang-orang Kristen tipe-tipe. Dia mau bangunan rumah baru. Tapi dia juga mau bangunan rumah lama. Ya, di dalam perumpamaan tadi, ayat fondasi kita. Rumah baru terbangun, tapi dia nggak melakukan firman. Yang dia lakukan rumah lama. Jadi itu gambarannya ada orang Kristen dengar firman, tapi juga mau rumah lama nggak mau diganti. Karena dia malas di posisi Maria, malas belajar firman, malas dengar-dengaran. Jadi rumah lama terpelihara dengan kokoh. Sedangkan rumah baru hanya sebatas mendengar. Nah ini yang dinamakan mendua hati. Ya, ada tipe-tipe itu. Ya, tidak mengejar pengenalan akan Tuhan. Ya, oke, kita baca.
2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah ini, pakaian adalah perbuatan. Ya, lambang daripada perbuatan kita itu pakaian. Ya, di sesi-sesi dulu udah dijelaskan ya. Jadi saya nggak menjelaskan lagi, jadi ini lebih singkat. Ini ya, mengeluh beratnya tekanan. Ya jelas ada tekanan karena ada bentrokan pakaian lama dan pakaian baru. Ya, jelas ada bentrokan rumah lama dan rumah baru. Cuman orang yang tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, tidak mengejar, tidak mau belajar firman Tuhan, males-malesan, itu nanti yang menang pakaian lama. Setiap kali mau melakukan ketaatan kepada Tuhan, kok nggak bisa? Kok terus yang dieksekusi itu yang pakaian lama? Nah itu yang namanya mengeluh beratnya tekanan. Jadi tekanan itu di dalamnya. Ya, pikiran kita itu kacau karena mendua hati. Tuhan ngomong ke kanan, tapi hati yang lama kita, pikiran yang lama kita, rumah yang lama itu maunya ke kiri. Nah, jadi bingung kita harus memutuskan kanan kiri, itu tekanan. Itu bukan hanya satu kejadian dan ada banyak kejadian. Dan dikatakan itu yang waktu rumah itu hancur ada badai. Jadi ada banyak keputusan-keputusan besar. Itu yang membuat dua prinsip di dalam pikiran kita akan bertemu, kita harus ambil satu prinsip yang menang, yang mana yang kita harus hidupi. Ya. Itu gambaran yang mendua hati. Nggak enak. Jadi makanya kalau ikut Tuhan harus full heart, harus benar-benar, harus salon. Nah itu lebih enteng hidupnya. Ya, itu meminimalkan keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Ya, itu firman tadi loh ya yang ngomong. Oke, kita baca lagi. Terus mengenai mendua hati kita bicara. Karena kita nanti maunya full heart dengan Tuhan. Yakobus 1:6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Nah, ini teman-teman. Ini penting super banget. Mendua hati itu adalah bimbang. Gampangnya begitu. Bimbang karena ada dua jalan. Ya, hati lama dan hati baru. Bingung nih. Mau yang baru, yang lama nggak mau ditinggalin. Nah, jadi selalu bentrok. Itu namanya bimbang. Nah, dan Tuhan nasihatkan. Kalau kamu minta harus dalam iman. Jangan bimbang. Nah, artinya apa? Setiap doa-doa kita, kalau kita di dalam kebimbangan, maksudnya adalah ada unsur daripada prinsip lama, rumah lama, hati yang lama, itu Tuhan tidak jawab, karena itu bukan iman. Kalau iman itu adalah doanya, itu berasal dari Tuhan, yang kita katakan itu adalah dari Tuhan. Dan itu merupakan kesaksian di roh kita. Itu dalam iman. Jelas, kalau kita ngomong iman, itu berarti materialnya adalah perkataan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, di dalam doa pun, itu tidak bimbang. Kita nggak bisa loh, bimbang itu diyakin-yakinin. Wah, aku gak bimbang, aku pasti menerima. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Itu perasaan. Itu main. Itu gak punya iman. Dipaksakan iman-imanin. Tapi gak punya iman itu. Bimbang tidak bisa dipaksakan. Tidak bimbang tidak bisa dipaksakan. Ketika bangunan rumah lama hancur,
yang berdiri hanya bangunan rumah iman yang baru, itu dikatakan tidak bimbang. Jadi hanya orang yang mengerti kebenaran, yang sudah menghancurkan dan membersihkan rumah lama, akan berdoa dengan tidak bimbang. Jadi bimbang adalah satu proses pembersihan rumah lama. Jadi nggak bisa, wah aku yakin. Yang kita yakinin selalu ayat yang enak-enak tok. Diyakin-yakinin, diiman-imanin. Nah itu tanda nggak punya iman kalau sampai ngotot begitu. Ya itu ngotot gitu nggak punya iman. Gitu ya. Jadi nggak bimbang, pembersihan itu natural banget. Dan sudah dilakukan. Makanya bisa dinamakan meminta dengan iman. Nah makanya kalau bimbang, yang berdoa itu kecampur dengan prinsip lama. Dengan yang disuplai hati yang lama dari dunia. Makanya dikatakan, jangan mengira menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan bergerak, Tuhan memberi, itu landasannya adalah iman. Dan iman landasannya itu berasal dari Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi, tetapi mengatakannya dulu kepada kita. Baru kita meminta, terus Tuhan beri. Kalau Tuhan tidak ngomong, tapi kita yang meminta, tidak akan terjadi. Alias tidak akan diberi. Kenapa? Kalau diberi, itu berarti kita melakukan, menerima di luar kehendak Tuhan. Sedangkan yang masuk adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang masuk surga. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nggak tenang. Pasti. Semua doa dan lain-lain semua nggak dijawab sama Tuhan. Bahwa ia jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahkan menerima sesuatu dari Tuhan itu sangat-sangat bahaya sekali. Apa sangat bahaya? Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan, bukan usaha manusia. Jadi, ini termasuk di dalamnya adalah keselamatan. Makanya, selama kita berjuang menjadi full heart, OTW, itu kita masih pegang tiket keselamatan. Selama kita di posisi Maria, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita di dalam proses itu OTW, kita masih pegang tiket. Tetapi kalau kita mapan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan posisi Maria, gak mau dengar-dengaran, mendua hati dibiarkan, berarti kita berjalan di dalam kegelapan. Kalau berjalan di dalam kegelapan, jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita baca lagi peneguhannya. Lukas 8:18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah ini teman-teman. Ini ayat, orang banyak tanya. Kepada siapa yang mempunyai akan diberi. Mempunyai apa? Nah itu kan pertanyaannya. Kalau punya itu, engkau akan diberi. Kita udah ada jawabannya ayat tadi. Dan di ayat Lukas 8:18 ini diawali dengan perhatikanlah cara kamu dengar. Karena kepada siapa yang mempunyai. Jadi ini jelas mempunyai iman karena disandingkan dengan cara kamu mendengar. Mendengar perkataan Tuhan itu yang akan mengakibatkan kamu mempunyai iman. Kita mempunyai iman. Ya, ayat tadi juga dijelaskan. Minta dengan iman. Jangan bimbang. Nah ini, siapa yang mempunyai akan diberi. Di ayat sebelumnya, jangan mengira orang yang mendua hati akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan jawab iman. Ia memintanya dalam iman. Jangan bimbang, maka akan diberi. Nah ini jelas. Perhatikan cara kamu dengar.
Di posisi Maria, perhatikan fokus. Seperti hari Sabat, jangan mengerjakan yang lainnya. Maksudnya fokus terhadap Tuhan, terhadap firman. Maka engkau akan mempunyai, karena engkau diberi perkataan Tuhan yang material daripada iman. Dan ketika engkau diberi iman itu, makanya siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ketika kita punya iman, doa kita lahir dari iman yang adalah kehendak Tuhan. Makanya akan diberi. Jadi Tuhan memberi yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa di luar kehendak Tuhan, yaitu namanya berdoa di luar iman. Tidak diberi itu, karena itu membahayakan kita, tidak baik buat kita. Cuman kita tidak tahu apa yang kita minta kadang. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah ini, siapa yang tidak mempunyai, diambil. Tidak mempunyai apa? Ya tidak mempunyai iman. Apa yang ada padanya diambil. Juga apa yang ia anggap dari apa padanya. Jadi, kalau nggak mempunyai iman, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi, waktu tidak ada iman, itu semua perlindungan, semua pagar, itu tidak ada. Tuhan tidak bisa bekerja karena kita tidak ada iman, tidak percaya. Makanya diambil. Apa yang ada itu diambil. Oleh siapa? Ya setan, ya iblis. Dan melalui banyak hal, kita bisa kehilangan. Karena perlindungan Tuhan tidak ada. Kita didapati, kita tidak beriman. Dan ini yang paling gawat lagi. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ia anggap. Jadi masih berupa anggapan. Artinya apa? Ini yang dinamakan percaya terhadap suara dirinya sendiri. Menganggap. Ini firman. Ini aku percaya. Ini aku pasti dapat. Padahal bukan Tuhan ngomong kamu dikasih ini. Nah. Bukan, tetapi ia memaksakan dirinya. Percaya, paksa, padahal itu bukan dari Tuhan, bukan iman. Jadi aku imani. Nah itu tanda tidak ada iman. Jadi memaksakan percaya. Dan itu biasanya pilih-pilih ayat. Yang enak-enak tok, dia percaya, pasti dapat. Nah itu anggap. Kenapa anggap? Karena itu di luar firman. Di luar iman. Kalau iman itu bukan anggap, emang Tuhan beri. Jadi ini cuman anggap. Jadi Tuhan ngomong, ya kamu anggap aja. Itu kan bukan dari aku. Kata Tuhan gitu. Nah itu yang tidak akan diberikan. Ya emang gak diberikan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu anggapan kita. Percaya iman yang kosong. Seperti itu. Satu Yohanes 5 ayat 14. 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Firman menjelaskan firman. Luar biasa. Nah ini kita tahu ya. Tapi teman-teman, banyak orang-orang Kristen yang seperti tadi. Menganggap sudah menerima. Coba 1 Yohanes 5 ini. 14 dan 15 itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi ada banyak orang mengambil satu ayat tok 15 tok tersesat dia. Jadi gini. 15 aja yang dia hafal. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Cuma 15 tok, tidak ada 14-nya nih. Jadi apa saja yang kita minta. Besok ganti mobil dan lain-lain terserah. Jadi percaya, memperoleh. Maka itu kita akan menerimanya. Ini ayat 15. Kita kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Dan kita lihat dong ayat 14-nya. Dikatakan apa? Keberanian percaya, mengabulkan doa kita. Kalau meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Jadi ayat 15 tidak boleh berdiri sendiri. Ada ayat 14. 14 apa? Minta harus sesuai dengan menurut kehendaknya. Baru ayat 15, kalau sudah minta sesuai kehendaknya, baru itu dikabulkan. Ini harus dihafal. Nah, kehendaknya gimana bisa tahu kalau kita nggak ada keintiman sama dia? Kehendaknya mana bisa kita tahu kalau kita tidak dengar perkataan dia? Kehendaknya itu adalah perkataan dia. Jadi nggak bisa minta sembarangan. Enggak. Tapi kalau orang intim sama Tuhan, itu yang timbul dari dalam hatinya, itu bisa kemungkinan besar banyaknya itu dari Tuhan. Sehingga waktu dia berdoa, kadang kita tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Sehingga doa kita itu dikabulkan. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kerja roh di dalam diri kita. Roh Kudus dengan roh kita. Dia mendesak melalui pikiran kita, terus kita berdoa sesuai dengan kehendaknya dan itu dikabulkan. Jadi tidak mungkin Tuhan memberi kita yang berdoa di luar kehendaknya. Karena hukum Tuhan tertulis. Matius 7:21, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini inti dasarnya daripada semua doa dan lain-lain perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Bahkan doa kalau menyimpang dari kehendak Tuhan, Tuhan tidak beri. Karena kalau diberikan itu menyulitkan kita masuk surga. Itu sama dengan membunuh kita, sama dengan memasukkan kita kepada neraka. Jadi penting nggak full heart di posisi Maria waktu Sabat 5782. Jangan mendua hati. Kita harus bersihkan hati kita, sucikan, kuduskan hanya untuk Tuhan Yesus. Baru bisa ngomong, aku cinta Tuhan. Sekarang ayat terakhir. Ada perumpamaan kebimbangan. Setelah kita dengar mengenai mendua hati kebimbangan. Sekarang kita ada baca 1-2 ayat mengenai kebimbangan. Kita lebih jelas mengertinya sekarang. Coba. Matius 14:29-31. Saya nggak usah jelasin. Teman-teman dengerin, oh begitu maksudnya gitu ya. Matius 14:29. Kata Yesus, datanglah. Nah, ada kata Yesus dulu. Baru itu jadi iman. Itu material. Datanglah, itu material. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak ngomong datanglah, nggak ada iman, nggak ada material, dan dia turun sendiri, tenggelam. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Rasa ditiup angin, ya itu keadaan sekitar, takutlah ia. Yang menyeplai hati yang lama, pola pikir lama, takutlah ia. Jadi mendua hati, bimbang. Maka tenggelam. Karena perkataan Tuhan sudah mulai jadi kabur, tidak nyata lagi. Tenggelam dia. Ya, 8:31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, kita baca ayat ini sudah jadi berbeda pengertiannya. Setelah diuraikan tadi, bimbang itu seperti itu. Jadi di dalam badai, ya, kadang Tuhan undang juga. Di dalam badai, ada corona dan lain-lain begini begitu ya. Kita berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Itu harus kita jaga keintiman kita dengan Tuhan. Itu kunci melewatinya. Nggak ada jalan lain. Supaya tidak tenggelam. Artinya apa? Rumah lama yang menang. Prinsip lama yang menang. Karena tekanan-tekanan daripada keadaan kehidupan. Dan kemalasan kita di posisi Maria. Kita banyak toleransi. Kita banyak mendua hati. Itu tenggelam. Oke, satu lagi ya.
Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, ini teman, bahaya banget. Ini ayat kalau berdiri sendiri bahaya banget. Jadi asal tidak bimbang hatinya, mau mindahin gunung pun dipindahkan oleh Tuhan. Asal tidak bimbang. Nah ingat, asal tidak bimbang. Berarti hati tidak boleh dua. Satu dulu. Dikuduskan, disucikan untuk firman. Baru yang namanya asal tidak bimbang itu keluar dari hati yang suci kudus untuk Tuhan. Semua yang keluar di dalam doanya, yang memberitakan di dalam iman, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau emang Tuhan mau gunung itu pindah, kita ngomong pindah-pindah. Tapi bukan Tuhan tidak mau gunung itu pindah, terus kita ngomong gunung itu pindah asal dengan percaya. Pindah? Enggak. Nah, jadi kan pengertian kita jadi sempurna nih. Ya, jadi lebih baik. Jadi setiap masalah gini gitu kan banyak pengertian di luar gitu. Kita ngomong aja gunung pindah, wah tercampaklah. Tidak segampang kayak gitu. Jadi sekarang jelas. Ya, mengenai mendua hati, doa gini gitu, ya kan. Nah ini ayat terakhir ya. Yakobus 1, 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Ingat. Iman selalu diomong jangan bimbang. Karena iman itu adalah full heart. Tidak mendua hati itu iman. Selalu. Jadi kalau orang bimbang, tidak ada iman. Karena orang iman tidak bimbang. Orang beriman tidak bimbang. Ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Ya, saya ulangi tadi ya. Dan diombang-ambing kesekian kemari oleh angin. Diombang-ambing oleh angin. Terserah, apa yang kita dengar di luar, kita ikut ke kanan, ke kiri, bukan ikut firman. Itu bimbang, masih mendengarkan dunia, itu bimbang. Pendengaran kita, yang kita percaya hanya berasal dari mulut Tuhan. Tidak boleh mempercayai apa yang dunia katakan. Kadang kita bisa dengar, ya. Tetapi kalau kita tidak punya iman, tidak punya pengertian yang benar, yang kita dengar itu akan mengombang-ambingkan kita. Kita tidak bisa jauh dari medsos, kita tidak bisa jauh juga dari pergaulan. Pergaulan kita juga tidak 100% dengan orang yang beriman. Kadang tidak beriman. Dan perkataannya itu kadang yang bisa mengombang-ambingkan kita. Dan itu nanti yang membuat kita tidak menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadinya lebih lama prosesnya. Oke. Firman sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.